Halo teman-teman, balik lagi di Han Animation. Kali ini Han Animation akan membahas alur film Flash Away. Pertama-tama, dukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke alur film Flash Away. Film dimulai di kota London, tepatnya di perumahan mewah Kensington. Kita diperlihatkan dengan satu keluarga yang ingin berlibur. Tampak sebelum berlibur, anak dari keluarga tersebut memberikan makanan kepada hewan peliharaannya, yang bernama Rodi. Singkat cerita, setelah keluarga itu pergi, Rodi pun keluar dari kandangnya. Rodi merupakan seekor tikus. Rodi sangat bahagia karena ia bisa menghabiskan kesehariannya dengan bersenang-senang. Namun, karena ia satu-satunya peliharaan di sana, Rodi hanya bisa menghabiskan waktu dengan mainan-mainan pemiliknya. Setelah bersenang-senang, Rodi tertidur. Namun, ia terbangun saat subuh karena mendengar sesuatu dari dapur. Saat dicek, ia dikejutkan dengan tikus yang kotor sedang memakan makanan di rumah itu. Ia bernama Sid. Sid menceritakan kalau ia tidak sengaja masuk rumah ini karena terbawa dari saluran air. Setelahnya, Sid menonton TV yang kebetulan ada iklan Piala Dunia antara Inggris melawan Jerman. Sid pun memutuskan untuk tinggal selamanya di rumah itu. Rodi yang mendengar itu seketika memiliki ide untuk mengusir Sid. Ia membujuk Sid untuk berendam di jacuzzi. Yang ternyata jacuzzi itu adalah WC. Sid sangat tertarik, namun di saat itu juga Sid mendorong Rodi yang ternyata Sid sudah tahu rencana Rodi. Alhasil, Sid membuat Rodi tersedot ke dalam saluran air. Rodi terbawa lumayan jauh, sampai ia menemukan jalan keluar. Yang mengagetkannya, saat Rodi keluar dari saluran air, ternyata ia masuk ke dalam kota yang berisikan tikus-tikus yang menjalankan hidup seperti manusia. Sampai ia dikejutkan dengan seekor tikus yang mengatakan kalau kota tikus itu akan terkena banjir. Rodi yang masih bingung bertanya pada seorang kakek bagaimana cara kembali ke dunia atas, tepatnya tempat para manusia. Kakek itu langsung mengantarkan Rodi ke kapal yang akan membawa Rodi pulang. Saat Rodi sudah sampai di kapal, tiba-tiba ada tangan yang menangkapnya. Lalu, kita diperkenalkan dengan gadis tikus bernama Rita, yang merupakan pemilik kapal tersebut. Saat mereka sedang mengobrol, Rita langsung menyuruh Rodi untuk diam, karena ada tikus lain yang sedang mengincar Rita. Sialnya, saat keadaan hampir tenang, Rodi membuat kebisingan. Karena hal itu, mereka pun tertangkap. Tikus-tikus itu mencari Rita karena mereka mengincar Ruby milik Rita. Rita berusaha menutupi. Karena hal itu, mereka mengancam Rodi dan Rita. Seketika, Rodi melihat Ruby di kantong Rita. Rodi yang terlalu takut langsung memberitahu para tikus. Singkat waktu, Rodi dan Rita dibawa menemui bos para tikus, yang merupakan seekor katak. Kita panggil aja Asep. Rodi meminta bantuan untuk mengantarkannya ke dunia atas. Asep yang mendengar itu seketika terkejut. Ia langsung memperlihatkan Rodi koleksi barang dari dunia atas. Tampak Asep mengambil Ruby milik Rita karena ingin mengoleksinya. Namun di saat itu juga, Rodi menyenggol koleksi Asep, yang membuat hampir koleksi Asep rusak. Asep yang marah seketika mengikat Rodi dan Rita. Asep bertujuan membekukan mereka berdua menggunakan nitrogen, seperti musuh-musuh Asep lainnya. Untung saja, saat hampir dibekukan, Rita berhasil melepaskan ikatan itu.
yang malah anak buah Aseplah yang membeku. Alhasil, Rodi dan Rita kabur menggunakan kabel listrik di sana. Ditambah dengan Rita yang juga mengambil rubi miliknya. Asep seketika memerintahkan para anak buahnya mengejar Rodi dan Rita. Di sisi lain, Rodi juga Rita yang sudah di kapal sedikit berdebat. Rodi mengatakan kalau rubi itu palsu dan langsung menghancurkan rubi milik Rita. Rita yang melihat itu seketika marah juga sedih. Karena ayahnya mendapatkan itu dengan susah payah. Rodi yang merasa bersalah langsung menjanjikan jika Rita mengantarnya pulang, Rodi akan memberikan rubi asli yang ada di rumah Rodi. Akhirnya, mereka pun membuat kesepakatan. Rita membawa Rodi ke rumahnya. Rodi sangat diterima di sana. Tampak kalau kehidupan keluarga Rita lumayan sulit, karena jumlah mereka yang lumayan banyak. Di tempat lain, anak buah Asep sudah membawa serpihan-serpihan rubi milik Rita. Namun, Asep masih marah karena yang sekarang ia butuhkan adalah kabel listrik yang tadi Rita gunakan untuk kabur. Asep kembali memerintahkan pencarian terhadap Rodi dan Rita. Balik lagi ke Rodi. Ia mendengar kalau Rita ingin mengkhianatinya. Rodi yang mendengar itu langsung kabur menggunakan kapal milik Rita. Rita yang melihat itu mencoba mengejar Rodi. Singkat waktu, kita diperlihatkan dengan Rodi yang terjebak di kapal karena kapalnya rusak. Rodi mencoba memperbaikinya. Namun saat sedang memperbaiki, Rita datang. Rita langsung menjelaskan kalau yang Rodi dengar hanyalah kesalahpahaman. Akhirnya, mereka kembali berbaikan. Setelah kapal Rita sudah diperbaiki, tiba-tiba anak buah Asep datang. Alhasil, mereka kembali kejar-kejaran. Satu persatu anak buah Asep tumbang. Rodi juga Rita dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah lolos dari pengejaran, Rodi dan Rita sedang berbincang mengenai kehidupan Rodi di dunia atas. Rodi mengatakan kalau ia memiliki kakak, adik, bahkan satu klan. Yang kita ketahui kalau sebenarnya Rodi hanya hidup sendiri di antara majikannya. Rodi berbohong, mungkin karena dia malu kepada Rita. Di tempat lain, Asep yang sudah putus asa mengandalkan anak buahnya, memanggil sepupunya, yaitu Lefrog, yang berasal dari Perancis. Asep menyuruh Lefrog mengambil kabel listrik yang diambil Rita. Lefrog bersedia, namun ia mencoba menasihati Asep untuk menghentikan semua ini. Namun, Asep mulai sok sedih. Ia menceritakan kalau ia melakukan ini karena dulu ia adalah hewan peliharaan di istana. Ia merupakan kesayangan dari Pangeran Charles. Namun, semua itu berubah saat Pangeran Charles lebih menyukai tikus. Karena hal itu, Asep dibuang. Lefrog yang sudah bosan langsung memanggil anak buahnya untuk mencari Rita. Singkat cerita, Lefrog menemukan Rodi dan Rita yang kebetulan sedang melewati mereka. Awalnya, Lefrog juga Asep yang video call meminta kabel listrik itu dengan baik-baik. Namun, Rita tidak memberikannya. Ia malah menjebak anak buah Lefrog. Alhasil, hanya tersisa Lefrog. Sialnya, kapal Rita masuk jalur yang salah. Saat hampir jatuh, Rodi mengulurkan tangan kapal itu ke pipa yang ada di sana. Lefrog yang sudah mengambil kabel listrik langsung membuat Rodi dan Rita terjatuh. Seketika, Rodi juga Rita menggunakan plastik yang ada di kapal untuk menjadi parasut. Mereka selamat, ditambah dengan Rita yang mengambil kabel listrik dari Lefrog.
Rodi juga Rita terbawa sampai ke dunia atas. Sampai mereka masuk di rumah majikan Rodi. Rodi yang sangat senang tidak melupakan janjinya. Ia langsung memberikan rubi kepada Rita. Rodi pun mengajak Rita berkeliling. Tapi karena hal itu, kebohongan Rodi terungkap kalau Rodi selama ini kesepian. Rita juga mengenal Sid yang masih ada di sana. Rita pun berpamitan dengan Rodi. Setelah Rita pulang, Rodi menonton Piala Dunia bersama Sid. Saat Sid mengatakan ingin buang air kecil saat paruh waktu pertandingan, seketika Rodi sadar kalau Asep membutuhkan kabel listrik untuk membuka gerbang air yang diberitahu tikus di awal. Kemungkinan saat para manusia buang air kecil, saat paruh waktu pertandingan, gerbang akan terbuka dan air akan menerjang kota para tikus. Rodi pun meminta Sid untuk membuatnya terhisap ke saluran air, agar ia bisa memperingati para tikus. Sedangkan itu, Rita tertangkap. Asep sangat senang kabel listrik itu kembali padanya. Ia merencanakan ini karena ingin balas dendam kepada tikus, karena telah menyingkirkannya dari istana. Sekaligus ingin membuat ekosistem baru untuk anak-anaknya. Balik lagi ke Rodi. Ia yang sudah sampai di kota para tikus, langsung menyelamatkan Rita. Namun, Asep juga Lefrog kembali menghalangi. Rodi bertarung dengan waktu. Saat air sudah dekat, untung saja Rodi memiliki ide. Ia membuat lidah Asep tertarik, ditambah dengan kaki Asep yang membeku karena pipa hidrogen. Alhasil, pipa itu lepas, yang membuat hidrogen langsung membekukan air yang hampir menerjang para tikus yang sedang menonton Piala Dunia. Rencana Asep gagal. Semua warga kota juga selamat. Singkat cerita, Rodi sudah menjadi warga di kota para tikus. Ia tidak lagi kesepian. Rita juga kembali mempunyai kapal baru. Film diakhiri dengan para tikus yang hidup aman juga bahagia. Dan film pun berakhir. Ya, itu saja yang bisa Han Animation bahas mengenai film Flash Away. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan yang ada di alur film ini, tolong dimaafkan. Dan tunggu alur film berikutnya ya. Dadah!